Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi ini sebelum acara kegiatan ini, marilah kita intinya berdoa memohon kehadapi dosa yang diwasa untuk pelarapan panganjalima. Swastiastu. Ya, pertama kali untuk Bapak Ibu semuanya, pagi hari ini mungkin waktu Bapak atau Ibu tersita, karena acara ini juga sangat penting bagi teman kita juga. Itu apa yang nanti diinformasikan atau disampaikan, yang mohon sebagai satuan pendidikan di sini supaya mengikuti dengan baik. Materi yang disampaikan nanti itu tentang yaitu budaya positif. Nah, materi ini sangat baik sekali. Mengapa dia sampai sangat baik sekali? Pengertian budaya positif itu kita dalam kegiatan sehari-harinya sangat menentukan dalam masa depan kita semua. Bukan untuk kita, tapi untuk peserta didik atau anak didik kita. Kalau ini berjalan dengan baik, pengertian budaya positif sangat bermanfaat membentuk mental baik kita sendiri maupun bagi generasi penerus, termasuk peserta didik kita atau anak didik kita ke depan. Nah, judul ini sangat pas dalam perkembangan hari ini dan seterusnya. Budaya positif bukan berarti hanya berlaku di rumah, tetapi dalam kaitan di sekolah sangat bermanfaat sekali. Nah, untuk materi ini sangat baik sekali lagi untuk dalam kegiatan dari guru penggerak niki dari teman kita. Lebih jelasnya nanti materi ini nanti ibu yang lebih tahu ya. Tapi poinnya niki pengertian positif itu jangan diarti dalam arti sempit ya. Dalam arti luas kita laksanakan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Kuncinya di sini positif itu adalah percaya diri. Kalau kita udah percaya diri, budaya positif akan berjalan. Nah, itu poinnya, ya. Poin di sini adalah percaya pada diri sendiri maupun pada orang lain. Kalau tidak percaya, budaya positif itu kan tidak berjalan dengan baik. Itu dari pembukaan tiang yang akhiri dengan Rama Santi. Om Santi Santi Om. Sudah silakan berdiri. Baik, Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu pada kesempatan kali ini sudah meluangkan waktu hadir untuk ikut dalam kegiatan sesi berbagi saya sebagai guru penggerak angkatan 7. Calon guru penggerak angkatan 7 gitu. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut, tadi kita sudah mulai dengan mengucapkan panganjali. Sekarang kita mulai dulu dengan berdoa nih, berdoa bersama. Oke, silakan. Untuk agar kegiatan kita berjalan lancar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum lanjut, Tiang mau ngajak Bapak Ibu untuk ice breaking dulu sebelum mulai kegiatan. Ya, tepuk gini dulu. Sekarang saya bilang selamat pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, tangannya keduanya gini. Luar biasa, tetap semangat. Oke, kita mulai. Selamat pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, nanti langsung di sini tepuk tangan seperti itu, nih. Oke, ulang. Selamat pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke. Oke, baik, sekarang ice breakingnya jangan tegang-tegang, santai lu, santai lu. Ice breakingnya, Niki,
Kalau biasanya di awal pelajaran saya sering memberikan ice breaking sama anak-anak. Sekarang sama teman-teman ya ice breakingnya. Instruksinya nanti kan berdiri semuanya. Kalau saya bilang kata kuncinya berdansa, harus mencari teman 2 orang, misalnya Buman sama Bubung. Itu, berdansa. Ya. Kalau saya bilang mendayung, berarti cari 3. Kalau saya bilang kelopak bunga, berarti cari 4. Sudah? Siap? Ingat? Berdansa 2, mendayung 3, kelopak bunga 4. Sudah? Siap? Nanti jangan rebutannya. Ya, siap. Kalau sana ya nanti kita lihat aja. Ya, oke, semuanya berdiri. Berdiri. Siap ya? Berdansa. 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 Mendayung. Berdansa. Kelopak bunga. Mendayung. Berdansa. Kelopak bunga. Oke, silakan duduk. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, nah jadi sekarang kita akan mulai ya. Tadi udah dikasih ice breaking, akan mulai di sini. Judul dari sesi berbagi kali ini adalah kiat mewujudkan budaya positif di SD Negeri 1 Singapadu Tengah melalui belajar bersama komunitas ASET. Jadi komunitas praktisi kita kemarin namanya komunitas ASET ya, komunitas praktisi SD 1 Singapadu Tengah. Baik, saya lanjutkan. Nah, adapun latar belakang di sini mengapa saya mengambil sesi berbagi kali ini adalah terkait dengan yang pertama adalah kurikulum merdeka. Jadi dalam kurikulum merdeka kita itu sudah ditugaskan untuk mewujudkan yang namanya merdeka belajar. Nah, dari merdeka belajar itu ada yang namanya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada yang masih ingat atau yang udah belajar di PMM terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Ya, masih ingat? Oke, ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu proses menuntun anak sesuai dengan kodratnya agar anak itu atau peserta didik kita mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan masyarakat. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menuntun siswa dalam maksudnya agar sesuai dengan kodratnya? Nah, jadi kita sebagai pendidik itu berupaya menciptakan proses pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, bagaimana proses pendidikan kita yang berpihak pada anak ini nanti akan kita tuangkan dalam visi sekolah. Ya, jadi apalagi nanti tahun depan kita sudah full yang namanya kurikulum merdeka. Jadi kita sudah harus yang namanya agak sedikit merubah yang namanya visi sekolah kita sesuai dengan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka itu tujuan akhirnya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dari visi sekolah itu nanti kita rancang sesuai dengan pendekatan inquiry apresiatif namanya. Nanti kita akan bersama-sama rancang, kemudian melalui yang namanya tahapan bagja. Nah, dari tahapan bagja itu nanti akan muncul yang namanya pembiasaan positif di sekolah, kemudian akan menjadi budaya positif di sekolah. Seperti itu. Nah, nanti tujuan akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Yang kita sudah tahu bahwa profil pelajar Pancasila
beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global, dan gotong royong. Nah, Bapak Ibu, saya selama ini mengikuti program guru penggerak. Adapun topik modul 1.4 ini adalah modul 1 saya. Di sini yang saya pelajari adalah tentang disiplin positif, kemudian ada teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan ada 5 posisi kontrol sebagai guru, dan ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, jadi 6 materi ini nanti kita akan bahas bersama. Saya akan lakukan sesi berbagi. Nah, yang pertama, apa itu disiplin positif? Ada yang tahu? Kira-kira kalau identik dengan kata disiplin itu apa? Apa? Ada yang tahu? Aturan? Oke, tepat waktu, tata tertib. Ya, jadi itu yang ada di mindset kita ya sebelumnya tentang kata-kata disiplin. Nah, jadi konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya yang namanya budaya positif yang kita sebagai guru cita-citakan. Jadi terwujud di sekolah kita. Nah, kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Jadi mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar dengan baik. Nah, para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan. Jadi, saya yakin semua guru pasti ingin anak-anaknya atau murid-muridnya di kelas disiplin. Oke, tuh. Oke, ini ada perspektif guru. Jadi, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Kemudian sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, artinya motivasi yang muncul dari diri siswa itu sendiri, bukan motivasi ekstrinsik atau yang motivasi dari luar. Jadi disiplin itu munculnya dari dalam diri siswa itu. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan pada nilai-nilai universal atau nilai-nilai yang sudah mereka yakini bersama. Oke, ini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Kebajikan ya, bukan kebijakan. Jadi nilai-nilai kebajikan. Jadi lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai inilah yang merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Jadi salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak itu biasanya kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Oke, jadi sebenarnya makna disiplin positif adalah seperti ini. Disiplin positif itu adalah disiplin yang tanpa ancaman atau tanpa hukuman, meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Jadi, disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab. Jadi, disiplin positif itu nanti harus ada keterlibatan siswa, bukan hanya guru saja. Nah, dalam penerapan disiplin positif ini, siswa diajarkan untuk memahami yang namanya konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan yang namanya kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Oke, Bapak Ibu, sambil rileks silakan dibuka snacknya ya, biar nggak bengong tegang nanti gitu. Silakan sambil, ya boleh kok santai, kita sesi berbaginya santai. Nah, bagaimana menerapkan disiplin positif? Nah, seperti ini. Salah satu langkah dalam menerapkan budaya positif
adalah dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif itu. Jadi bisa kita lakukan melalui yang namanya keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas. Jadi yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu berbeda. Jadi melalui keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang efektif dapat membantu pembentukan budaya positif di kelas. Jadi hal ini juga dapat membantu yang namanya proses belajar mengajar kita di kelas agar lebih mudah dan tidak menekan yang namanya siswa. Keyakinan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan siswa bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Ya, ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Jadi sebelum lanjut ke contohnya ada pengertiannya dulu. Jadi keyakinan kelas itu adalah sebuah keyakinan yang dibuat bersama-sama anggota kelas, yaitu murid dan guru. Jadi bukan guru aja yang nentuin ini loh, ini disiplin, menghormati. Jadi bukan guru aja, jadi harus siswa juga ikut terlibat. Dengan adanya keyakinan kelas ini diharapkan dapat meningkatkan yang namanya kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari diri murid itu atau motivasi intrinsik. Nah, keyakinan kelas merupakan salah satu sarana bagi murid untuk mewujudkan kelas impian. Jadi keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi keyakinan kelas itu bagian dari kesepakatan kelas, atau kesepakatan kelas itu bagian dari keyakinan kelasnya. Nah, berikut adalah pembentukan keyakinan kelas. Jadi cara-cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya biasanya kalau dalam tata tertib kita kan buat ini, tidak boleh datang terlambat sekolah. Itu kalau tata tertib. Kalau dalam keyakinan kelas kata-katanya lebih diperhalus dan lebih positif lagi. Seperti itu. Jadi keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Jadi misalnya salah satu contoh keyakinan kelas di kelas 5 yang sudah saya buat tuh kemarin, saling menghargai dan menghormati. Jadi kata-katanya lebih dipersingkat dan lebih dipositifkan lagi gitu. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Oke, beberapa Bapak dan Ibu kan sudah melakukan kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Oke. Nah, seperti ini contoh pembuatan keyakinan kelas di kelas 5. Jadi nantinya kita dapat memberikan siswa untuk bebas mencurahkan pendapatnya, apa yang menjadi harapan mereka di kelas mereka sendiri. Kemudian bersama-sama merancang bagaimana keyakinan kelas itu, kemudian membuat yang nantinya nilai-nilai pada keyakinan kelas ini akan dijadikan tolak ukur mereka dalam berperilaku. Baik, selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Oke. Yang pertama adalah motivasi. Jadi, motivasi adalah penggerak, pendorong dalam diri seseorang yang mempengaruhi semangat bertindak, melangkah, dan menentukan arah dalam melakukan sesuatu sehingga tercapai hasil tujuan tertentu untuk memberikan yang namanya kepuasan. Oke, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya ini disebut dengan motivasi eksternal atau motivasi yang dari luar, bukan dari diri siswa. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga motivasi eksternal. Nah, yang ketiga, untuk
menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai kebajikan universal yang mereka percaya. Jadi itu menurut Diana Gosen dalam bukunya Returing School Discipline. Oke, selanjutnya ada penghargaan. Jadi penghargaan adalah suatu bentuk reward yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, melakukan sesuatu keunggulan atau prestasi, memberikan suatu sumbangsi atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Selanjutnya ada hukuman. Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan pelanggaran yang telah dilakukan dalam bentuk respon negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali di kemudian hari. Oke, jadi ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi dalam modul 1.4 tentang budaya positif ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi kalau hukuman itu bersifat satu arah, jadi diberikan secara sepihak, tidak terencana, dapat berupa fisik maupun psikis, membuat murid disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Nah, selanjutnya ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi ini bersifat terencana, dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi murid sudah mengetahui sebelumnya akibat yang akan diterima bila ada penyimpangan. Nah, selanjutnya ada yang namanya restitusi. Jadi restitusi terencana, bersifat terencana atau berdasarkan kesepakatan bersama dari proses kolaboratif yang aktif. Jadi ada kolaborasi antara guru dan siswa. Oke, jadi ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada yang pertama, hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Jadi tidak nyaman ya dalam waktu jangka panjangnya. Kemudian murid akan merasa tersakiti kalau diberikan hukuman. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Murid akan membenci yang namanya peraturan yang dibuat oleh guru. Jadi kalau kita yang namanya memberikan peraturan hukuman kepada murid, pasti lama-kelamaan murid itu akan membenci gurunya. Gitu. Karena itu sifat dari hukuman bisa membuat yang namanya murid akan membenci peraturan yang dibuat oleh guru. Jadi semakin diberikan peraturan, dia akan semakin melanggar. Nah, kemudian kalau ada disiplin positif itu ada yang namanya konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau konsekuensi yang pertama, sebenarnya dia tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian murid dibuat tidak nyaman. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Murid akan menghormati peraturan. Nah, jadi kalau konsekuensi ini dibuat oleh guru dan murid, tapi masih ada yang namanya negatifnya. Nah, kalau restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Murid akan mendapat penguatan dan masalah terpecahkan, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian dibuat oleh murid. Restitusi itu dibuat oleh murid melalui keyakinan-keyakinan kelas. Oke, sekarang kita berlatih ya. Berlatih jawab-jawab bersama aja, nggak sendiri-sendiri. Nanti kayak ulangan lagi tegang. Jadi kita jawab bersama ya. Yang pertama, pernyataan pertama ada membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Itu termasuk hukuman atau restitusi?
konsekuensi, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, ada yang bisa menjelaskan kenapa konsekuensi? Kenapa, Bunga? Itu dibuatnya, berarti kan dia yang memulai, dia yang ya. Karena biasanya kalau hukuman itu dia biasanya tidak nyambung antara apa yang dia lakukan dengan akibatnya. Ya. Oke, nanti kita cek ya. Oke, kita skip dulu. Jadi konsekuensi. Nah, selanjutnya ada yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. konsekuensi. Ayo, yang jawab hukuman angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Angkat tangan Bu. Bapak Bu Guru, ayo kita angkat tangan. Siapa jawab hukuman? Ya, angkat tangan jawab hukuman, gak apa-apa. Ini ngomong apa Bu Guru? Angkat tangan. Yang jawab hukuman, angkat dong tangannya tinggi-tinggi. Ya. Selanjutnya yang jawab konsekuensi. Ya, terima kasih. Terus Haji, tapi hukuman konsekuensi. Lebih ke hukuman, ya. Oke. Ya, terima kasih. Yang jawab konsekuensi dulu. Kalau yang jawab hukuman kan tahu kalau disuruh lari keliling lapangan pasti dia itu hukuman. Yang jawab konsekuensi. Ya, tadi yang jawab Bu Doka, Bu Gul, Bu Desa, Pak Ali. Tadi Pak Ali udah, belum sekarang. Bu Doka, kenapa menjawab konsekuensi? Saya menjawab konsekuensi Bu Dwi karena kan itu pelajaran PJOK. Anak-anak itu kan dia terlambat. Jadi konsekuensi dari keterlambatannya itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ya, oke, pikir dulu. Hah? Yang berapa kali? Kan ada keterkaitan, misalkan dia olahraga, kan dia terlambat, berarti dia belum pemanasan. Jadi mungkin nanti lari di lapangan itu bisa dipakai sebagai pemanasan. Oh Jadi iya, fungsinya. oke, ya benar. Ya, nanti ya kita cek dulu ya. Oke, lanjut. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oh, apa? Hukuman, ya, serempak jawab hukuman, ya. Nomor 4, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Oke, sekarang kita akan cek. Cek dan dicek. Jeng jeng. Ya. Tadi yang nomor 1, oke, sudah benar ya konsekuensi. Yang nomor 2 masih jadi perdebatan. Ya, jadi yang nomor 2 itu benar sekali apa yang dikatakan sama Pak Alif bahwa itu termasuk dari konsekuensi. Kenapa? Karena ada keterkaitan antara hal yang dilakukan dengan pelajaran PJOK-nya. Nah, kemudian untuk yang ketiga dan keempat sudah benar hukuman. Ya, Bapak Ibu, karena ini cuaca hujan, boleh sambil dibuka. Dari tadi saya minta kalau ada yang buka. Pak, kenapa? Isinya itu bukan bom, isinya makanan. Ya, sambil ya. Oke, jadi motivasi perilaku manusia pada dasarnya tidak terlepas dari kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Jadi yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada penguatan. Jadi penguasaan. Penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Jadi kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, kebutuhan bertahan hidup yang pertama. Jadi kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, kemudian rumah, dan makanan. Jadi kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup.
Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi, kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, kemudian keluarga, pasangan hidup, teman kerja, bahkan dengan binatang peliharaan dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Nah, yang selanjutnya ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi. Nah, jadi didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan ini kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Kemudian selanjutnya kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Itu kebutuhan kesenangan. Nah, jadi ada 5 dasar kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia harus sejalan dengan yang namanya disiplin positif. Tadi kita sudah menguraikan apa itu disiplin positif. Jadi 5 kebutuhan dasar ini harus sejalan dengan disiplin positif pada diri siswa yang juga perlu dikembangkan. Nah, selanjutnya bagaimana penerapan disiplin positif? Strategi apa yang perlu dilakukan orang tua atau pendidik agar disiplin positif pada diri siswa tumbuh? Kira-kira bagaimana ya caranya? Nah, jadi seperti ini. Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol. Jadi ada berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, oke, coba kita cermati dulu. Nah, Bapak Ibu, coba sekarang diingat-ingat posisi Bapak Ibu guru sekarang di mana? Di pembutuh, pekuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer? Pemantau.
Sebagai pemantau, Pak Alif. Bu Kang Ayu sebagai apa? Manajer. Sekarang sebagai pemantau. Pantau terus ya Pak ya. Bu Guru Arlo? Pemantau. Bu Guru Oka? Manajer. Bu Uman? Pemantau. Semua mantau. Ya, Pak ya? Manajer. Pak Tulang? Pemantau? Ya, pantau ya Pak ya? Ya, kalau Gus Haji? Yang terakhir sebagai manajer ya. Kita baca dulu ya. Nah, kita lihat yang pertama sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya kata-kata yang digunakan, patuhi aturan saya atau awas. Selanjutnya, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Ya, kira-kira di kelas pernah nggak kayak gitu? Iya, pasti pernah ya. Kamu pasti selalu aja yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia sendiri. Itu hukum. Yang kedua ada penguat rasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Penguat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, biasanya ya kata-kata yang sering digunakan adalah, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, pernah tidak? Ya, paling sering ya. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan karena dia telah mengecewakan orang-orang yang menyayanginya. Nah, seperti ini sekarang, teman. Saya sebelumnya merasa posisi saya di sini. Ya, merasa ya kan tiap orang beda-beda merasa di mana gitu. Sebelum belajar ya, sebelum tahu materi-materi ini. Jadi saya merasa posisi saya di sini. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi posisi teman pada guru biasanya negatif maupun positif. Jadi bisa ke arah negatif, bisa ke arah positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru dan di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, biasanya ayolah bantu demi bapak ya, atau ayolah bantu demi ibu ya, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, atau ya sudah kali ini tidak apa-apa nanti ibu bereskan. Biasanya kan kita ya sudah apa-apa nanti ibu bereskan, gitu. Ya sudah apa nanti bapak bereskan gitu. Ada murid ke kantor, ya apa nanti bapak yang kasih tahu, ya kan? Ya. Nah, hal negatif dari posisi kontrol teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak mau membantu murid, itu murid biasanya akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak dan ibu teman saya. Maka murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Nah, ini yang sering muncul. Biasanya mereka maunya kalau udah kadang dekat dengan guru A, biasanya mereka hanya akan berperilaku yang baik untuk guru A, untuk guru B nggak mau. Ya, benar apa kak? Ya, benar ya. Nah, dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, sebagai pemantau, jadi
Ini tadi banyak yang mantau gitu ya. Jadi sekarang kita lihat ya sebagai pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku ya, atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, jadi ada kata-kata yang digunakan. Yang pertama, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Nah, itu sebagai pemantau. Jadi yang mantau-mantau mungkin seperti ini ya. Ya, jadi dipantau terus muridnya. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan yang namanya perhitungan. Yang pemantau berarti perhitungan sekali. Catatan, data. Ya, saya tahu orang-orang yang mantau gimana. Nah, sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi, posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon. Jadi, saya awalnya juga seperti ini, pemantau. Mantau, yang nakal-nakal, checklist. Udah gampang kan ingat kita yang nakal. Terus yang pintar, udah punya checklist. Ya, kita menggunakan slip catatan atau daftar cek. Nah, jadi yang menunjukkan tanggung jawab guru dan dalam mengontrol murid itu pemantau. Nah, ini dia di posisi manajer. Tadi yang sudah di posisi manajer ada Bu Roke dan Pak Yan. Sudah di posisi manajer sama Gus Haji lagi tentu. Tadi Pak Turah pemantau ya, pemantau. Oke. Nah, manajer posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Itu posisi manajer. Nah, ini lanjutannya. Nah, namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada yang namanya restitusi. Restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang ada. Itu sebagai manajer. Nah, biasanya sebagai manajer seperti ini. Apa yang kamu yakini, kembali ingat keyakinan kelas. Kemudian, apa yang meyakininya. Nah, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu sebagai manajer. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seseorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Artinya ketika dia melakukan kesalahan, kita bukan memisahkan dia dengan kelompoknya, tetapi kita harus bisa mengembalikan anak tersebut ke dalam kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, saya sudah pernah melakukan hal tersebut bersama Bapak Kepala Sekolah dan Pak Alim. Ya. Nah, ini dia posisi kontrol dan hasil bagi siswa. Oke, ada yang pertama penghukum. Nah, kalau penghukum itu
guru berbuat. Jadi guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kemudian hasilnya, bagaimana hasilnya? Hasilnya murid menjadi pemendam, menyalahkan orang lain. Nah, ini kasus yang sering kita temui ya, anak-anak. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pokoknya kita buat dengan kata-kata kita biar murid itu merasa dia salah gitu. Jadi kita ceramahin, kemudian menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Tapi aku juga pernah melakukan ini, membuat rasa bersalah. Jadi nggak menyakiti murid, tapi menggunakan kata-kata yang bikin dia kecewa sebenarnya. Itu. Kemudian menyembunyikan, kalau hasilnya murid jadi menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Ya, jadi biasanya dia lebih memendam. Nah, selanjutnya kalau sebagai teman itu gurunya membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Terus hasilnya sama kayak tadi, dia menjadi ketergantungan. Biasanya dia hanya percaya pada guru itu aja, guru yang lain nggak dipercaya. Nah, biasanya di sekolah dasar sering kayak gitu, karena mungkin wali kelas itu aja yang ngajar, guru yang lain nggak ada yang dipercaya. Itu. Ya, percaya kepada wali kelasnya. Nah, sebagai pemantau, biasanya guru berbuat menghitung dan mengukur, kemudian hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Jadi udah punya nih checklist yang tadi saya bilang, daftar cek. Kemudian sebagai manajer, guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian hasilnya menguatkan watak dan karakter. Tujuannya yang terakhir adalah kembali kepada penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana sampai di sini? Ya, aman ya? Aman. Ya, ini topik kita yang terakhir, segitiga restitusi. Ya, jadi segitiga restitusi terakhir. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi ketiga strategi tersebut dipresentasikan dalam dari tiga sisi segitiga. Ada langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru-guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing. Sebenarnya saya yakin Bapak dan Ibu sudah pernah melakukan segitiga restitusi, namun mungkin tahapannya belum lengkap. Ya, jadi tahapannya, nah seperti ini. Ya, sekarang coba dicermati dulu. Ya. Ini ada yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan kelas. Nah, seperti kata saya tadi, saya yakin Bapak dan Ibu sudah pernah melakukan kegiatan ini, segitiga restitusi ini, tapi langkahnya yang belum semua dilakukan. Nah, seperti ini. Kalau menstabilkan identitas, jadi biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau biasanya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya, ngapain sih kamu melakukan itu, kayak gitu. Terus ada nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau ada nggak cara lain biar kamu nggak seperti ini, seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, karena kalau menanyakan keyakinan kelas kan baru ini kita buat ya keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang-orang seperti apa. Nah, kira-kira di bagian segitiga restitusi yang sudah dilakukan yang mana? Yang sudah dilakukan?
validasi tindakan yang salah. Ya pasti ya, kalau ada murid yang melakukan tindakan salah pasti kita sudah langsung memvalidasinya ya. Namun karena kita baru-baru ini belajar tentang keyakinan kelas, pasti belum mengarah ke sana. Oke. Ya, jadi ini 3 tahapan segitiga restitusi yang berdasarkan pada prinsip utama teori kontrol. Jadi langkahnya bagaimana, kemudian teori kontrolnya bagaimana. Nah, menstabilkan identitas yang pertama. Jadi teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku itu memiliki alasan. Kalau anak-anak melakukan sesuatu pasti dia punya alasan. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki yang namanya motivasi internal berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita anut atau paham. Ya, yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Nah, kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, kalau kita ingin menjadi yang lebih efektif, artinya lebih terbuka, maka kita harus meyakinkan si anak itu. Nah, biasanya kata-kata pada tahapan menstabilkan identitas. Jadi yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau bisa juga, kita bisa menyelesaikan ini. Nah, atau ini, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Nah, ini biasanya yang tadi dikasih tahu ya, biasanya yang kita gunakan. Bapak Ibu guru nggak perlu tahu siapa yang salah, tapi mau cari solusi dari permasalahan ini. Ya, jadi kamu berhak merasa begitu. Atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, itu dia. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang tadi kita sudah pelajari, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara yang efektif untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi, seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari stimulus respon ke cara berpikir yang lebih proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Jadi mungkin kita nggak suka ya kalau anak muridnya terus menyel gitu. Tapi kalau kita memperhatikan kebutuhan anak itu merasa terpenuhi kebutuhannya. Nah, biasanya kata-kata pada validasi tindakan. Jadi yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, jadi agak negatif dikit. Nah, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Ya, ini yang paling sering kita lakukan. Nah, kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru yang lebih baik. Tuh. Nah, jadi ada contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas ya. Jadi di segitiga restitusi itu tahapan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas seperti ini. Apakah kalian masih ingat setelah validasi tindakan ditanyakan keyakinan kelasnya? Apakah kalian ingat
nilai-nilai yang telah kalian buat di sekolah, nilai-nilai keyakinan kelas yang telah kalian buat di kelas. Bagian mana yang kamu langgar? Kayak gitu. Nah, sekarang ada contohnya ini video yang kelas. Jadi ini salah satu kasus Jadi itu kasus pertama dari contoh penerapan segitiga restitusi ialah kasus datang terlambat ke sekolah. Jadi ada fase menstabilkan, yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan kelas. Jadi salah satu keyakinan kelas yang dilanggar adalah disiplin. Ya, tadi mungkin agak noise sedikit karena ada suara siswa. Nah, ini kasus yang kedua. Sekarang mari kita ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, menurut Yuda, apakah ada keyakinan kelas yang dilanggar? Nah, saya telah melanggar nilai kebajikan, menghargai dan menghormati orang lain. Ya, betul sekali Yuda ya. Jadi Yuda telah melanggar nilai kebajikan, yaitu menghormati dan menghargai orang lain. Nah, sekarang menurut Yuda, ada cara untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, saya akan membantu
harus memperbaiki keterampilannya. Ya, bagus sekali ya Ida ya. Jadi, Ibu yakin Ida adalah orang yang benar, Bunda Ari juga orang yang mudah memaafkan ya. Jadi, nanti ke depannya kita harus memahami lagi, mengerti lagi, belajar nilai-nilai kebajikan dari keyakinan kelas yang telah kita buat agar lebih baik lagi. Ya. Rome, saya minta maaf sudah merusak ketenanganmu. Ya, apa-apa, udah lain kali jangan ulangi lagi ya. Ya. Jadi itu kasus yang kedua, merusak barang teman atau keterampilan yang dimiliki oleh teman. Jadi di sini ketiga fase atau tahapan dari segitiga restitusi ini juga sudah ada. Jadi fase menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nanti di mana siswa setelah kembali ke kelompoknya dia menjadi lebih baik dan memiliki karakter yang lebih kuat. Itu tujuannya. Oke. Nah, Bapak Ibu, tadi itu ya sudah selesai ya, materi yang saya sampaikan sudah selesai. Bagaimana? Sudah ada nggak nyantol sedikit ada di pikirannya? Ya, pasti ada ya. Dan sekarang ya. Cukup jelas? Jelas ya. Ya, jadi sekarang kita sambil merefleksi lagi apa sih yang sudah tadi dipaparkan. Saya bagikan ya kertas. Saya berikan dulu kertasnya. Jadi sekarang kita merefleksi apa yang sudah kita pelajari. Nah, Bapak Ibu, di situ saya sudah kasih satu gambar dikit aja gitu. Jadi boleh diekspresikan mau gambar apa dari setengahnya ini. Maksudnya dari gambar garis yang ini Bapak dan Ibu mau gambar apa selanjutnya boleh. Nanti saya minta diisi tentang apa yang telah kita pelajari hari ini. Apa dari yang mungkin misalnya dari sebelum saya mempelajari materi ini saya merasa seperti ini, kemudian sesudahnya saya merasa bagaimana. Jadi bisa gini, jadi antara gambar dan apa yang mau disampaikan bisa terkait. Nanti saya minta kenapa sih gambar itu ya, silakan digambar, jangan minta ya, nggak boleh sama ya. Guru gambar apa? Gambar apa nih guru? Iya, gambar apa aja boleh. Ya, nggak apa-apa, coba-coba aja. Wah, gambar penyor lu. Kalau penyet, bininya belum kayak bambunya nggak ada. Nggak tahu lah. Ya tidur. Nah, Ada lagi mencari ilham atau ketemu apa yang saya gambar. Sebelum belajar disiplin positif saya merasa bagaimana? Sesudah belajar disiplin positif saya merasa bagaimana? Atau apa yang harus saya lakukan setelah belajar disiplin positif? Ya, sebelum dan sesudah. Gak ada salah benar. Ayo. Anda nggak tahu siapa apa yang digambar sama teman-teman, nggak tahu.
Gambarnya yang bagus dapat hadiah. Ada positif ya, bisikan positif. Oke, sambil kita menunggu yang lainnya, boleh satu dulu deh ke depan. Oke, Bapak Kepala Sekolah mohon izin untuk menyampaikan ya, yang pertama kalinya. Oke, di depan. Oke. Selamat tangan ya. Nah, ini dari tiang bukti hasilnya sesuai dengan goresannya. Kalau dilihat goresan tiang ini si gambar orang. Ini gambar orang nih kayaknya yang sedang mencakupkan tangannya dua. Artinya, ya, sebelum dapat materi ini, kan sama sekali apa sebenarnya budaya positif. Nah, setelah mendapat penjelasan dari narasumber, ternyata budaya ini bukan budaya yang berruang lingkupnya kecil, tapi luas sekali, universalnya. Nah, setelah apa yang dipaparkan, banyak sekali nilai-nilai budaya positif yang telah kami dapati. Nah, kedepannya tujuan atau kesimpulannya nanti apa yang telah kita dapat, hasilnya nanti kelihatan di masyarakat, bukan saat ini. Jadi di masyarakat kelihatan mana itu karakter yang muncul. Nah, setelah data yang muncul dengan cakupan tangan itu akan selalu ingat berbakti sesama kita, sesama teman, orang tua dan Tuhan. Itu yang kita inginkan sesuai dengan pendidikan Pancasila. Itu yang perlu yang sampaikan hari ini. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolahnya. Beri tepuk tangan dulu ke Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya lain. Ya, yang lihat sudah dari tadi, langsung cepat ya gambarnya. Oke Bu Dwi, terima kasih atas waktunya. Ini hasil refleksi Tian. Jadi maaf sebelumnya Tian tidak begitu bisa menggambar. Jadi mungkin teman-teman ini bisa multi tafsir dengan dikira ini pohon berinding. Ini adalah payung. Jadi ketika saya melihat coretan yang dibuat oleh Bu Dwi, jadi saya spontan menggambar payung untuk refleksi Tian. Nah, jadi untuk refleksinya, jadi yang kecantol dengan posisi kontrol guru. Jadi yang dijelaskan tadi, jadi saya tertarik atau lebih nyantolnya atau lebih mendalami tentang posisi kontrol guru. Karena sebelum saya mempelajari tentang disiplin positif, saya tidak mengetahui tentang jenis-jenis kontrol pada guru. Jadi di sini setelah saya tadi mendengarkan pemaparan dari Bu Dwi, jadi saya bisa mengetahui tentang posisi kontrol guru, baik dia sebagai penghukum, kemudian sebagai teman, memberi rasa bersalah ataupun pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, jadi apa hubungannya dengan gambar yang saya buat? Di sini saya buat payung. Jadi sebagai guru, jadi hendaknya kita bisa sebagai manajer, kita bisa memayungi siswa sehingga nanti apa yang kita perbuat itu tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian harinya, baik dampak secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi kita sini memayungi, melindungi siswa, seperti halnya payung melindungi ketika hujan atau melindungi diri kita ketika panas. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, sementara untuk Alif, terima kasih. Sekarang selanjutnya Bloke. Ya, ini seniman kita ya, karena Alif gambarnya luar biasa nih. Selamat pagi teman-teman. Ini adalah gambar jelangkung saya, refleksi dari kegiatan hari ini yang Bu Dwi lakukan bersama kita di sini.
Nah, sebelum mengikuti kegiatan ini, saya berpikir bahwa kita sebagai guru itu melakukan yang terbaik untuk murid. Jadi kita terkesan memaksa agar murid itu disiplin, belajar dengan tekun, semua demi kebaikan murid. Padahal sebenarnya kita menyakiti mereka, kita memaksa mereka. Nah, setelah belajar tentang budaya positif, jadi saya lebih menghargai murid. Seperti saat ini mulai menjalin kedekatan dengan murid, mereka mulai percaya dengan kita, berani bercerita, menghargai setiap pilihan, pendapat yang mereka ajukan. Jadi saya semakin berkomitmen untuk mengimplementasikan filosofi pendidikan Hajar Dewantara mulai dari hal yang paling sederhana. Makasih. Oke, sudah semua selesai ya? Ya, oke, baik Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan saya terkait dengan budaya positif. Jadi salah satu hal yang kita harus lakukan sekarang, mulai kita lakukan sekarang adalah berkolaborasi untuk bisa mewujudkan budaya positif di SD 1 Singepadu Tengah. Jadi untuk bisa mewujudkan itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang guru saja, tapi harus dilakukan oleh seluruhnya. Jadi berkolaborasi, baik itu dari kepala sekolah, guru, kemudian siswa, maupun operator ataupun pegawai tata usaha. Seperti itu. Jadi intinya kita harus berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif agar bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, sekian dari saya. Sebelum diakhiri nanti, saya izin foto bersama terlebih dahulu. Oke. Yang sudah mengikuti dengan semangat dan tekun apa yang tadi didapat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk hari ini kegiatan dengan materi budaya positif kami tutup dengan ucapan Rama Santi. Om Santi Santi Santi.
Santi 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 Om.